TO Eternal Dreams, Balaki Putra, halo. Dan moderator kita, gantian nih, jadi Pak Wafi Harawa, kami persilahkan. Oke, halo selamat siang semua. Sebelumnya terima kasih kepada Agi, Igi, dan kementerian yang sudah menghasilkan acara keren ini. Oke, kenalan dulu ya. Saya Lucky dari Eternal Dream, studio pertama dan satu-satunya asal Lampung. Itu bisa diklaim sih ya, sampai sekarang nggak ada studio lain selain saya. Oke, hari ini sebenarnya mau cerita aja mungkin ya, kayak kan judulnya lumayan clickbait kayaknya, kayak bagaimana satu game menyelamatkan semua company kan. Tapi ini ya real case lah. Kalau nggak ada Sunshine of Rust mungkin ya Eternal Dream udah nggak ada, karena harusnya Sunshine of Rust itu jadi game terakhir kita. Ya mirip Final Fantasy lah ceritanya, cuma ini bukan Final Sun judulnya. Oke, kita mulai aja. Ya singkat, sampai sekarang saya masih ngurus di Eternal Dream, dan saya kemarin baru lulus Google Certified Project Manager. Itu program beasiswa dari Agi. Thank you Agi. Bentar. Oke, ya ini sertifikatnya. Beasiswa dari Agi yang saya manfaatkan dengan baik, dan udah dapat klien pertama BTW sebagai professional project manager. Terus ya dulu sempat jadi local hero di Backcraft, developer di Lampung waktu masih ada Backcraft. Terus ya mau cerita dulu tentang Eternal Dream-nya. Ya, ini value company kita setelah akhirnya dibantu sama mentor saya, Coach, menggodok value dan akhirnya ketemu. Dan ini partner dan customer kita yang beberapa yang kita pernah kerja sama. Terus kita juga lulusan IKSI, batch 1. Satu-satunya batch yang offline dan di Bandung. Terus kita juga lulusan Google Accelerator 2022. Di Google Accelerator itu ngapain? Itu kayak program 10 minggu mentoring dari Google, di mana di situ kita dikasih satu mentor, dan di situ ya ngebahas segala macam apa yang kita butuhkan, kayak produknya, kayak matriksnya, kayak company-nya butuh apa, gimana cara dealing yang benar, gitu-gitulah. Dan setiap tahun tuh ada dibuka, dan tahun kemarin 30 kita kepilih dari 30 peserta di seluruh dunia, dari Indonesia 3. Dan ini acara kelulusannya di Google Singapura. Ini acara keren banget sih, kayak dibantu semua, tapi masuknya lumayan susah karena ada 2 kali kayak ngisi form sama interview. Nah, untuk tahun ini teman-teman gue repot-repot nih masuk susah daftar IGA karena ada game sheet yang bisa nge-provide yang sama. Masuk ya. Gila, soalnya just daftar game sheet karena kurang lebih sama lah konsepnya. Oke, terus untuk produk kita bikin Virgo Sparkling kolaborasi sama Bumi Langit, ya, yang kemarin filmnya baru keluar. Terus produk andalan kita, Sunshine of Rust. Ada yang pernah main nggak? Ada yang pernah main? Ya, selain yang di depan. Ada yang pernah main? Yang lain? Nggak ada lah? Yang sebut sedih banget saya. Oke, Sunshine of Rust. Visual novel mobile. Game naratif. Tentang mental health. Terus di Sunshine of Rust ini kita dapat sekitar 440.000 download organik. Terus karena ceritanya lumayan serius tentang mental health, jadi kita nggak mau main-main. Kita konseling ke psikotik profesional gitu. Jadi kayak kita buat ceritanya, terus kita datang, apa keluhannya? Oh bukan saya, ini ceritanya, tolong di-review. Ya, lebih kayak gitu. Jadi ceritanya udah review lah, jadi aman, jadi kayak nggak ada melebih-lebihkan, nggak ada mengurang-urangkan, dan ini emang sesuai dengan real life gitu. Terus kita juga punya original soundtrack, Color sama Mukatun.
Ini the power of community, kayak community kita yang DM mereka untuk collab sama kita gitu. Terus ya kita juga punya Discord community, bisa join. Terus kita juga akan game ini kan ke Steam dan ke Switch tahun ini. Kita udah dapet publisher Soft Sustain CRX yang akan membantu kita ke situ. Oke, untuk awardnya kita lumayan banyak. Menang Best Narrative, Best Story, dan lain-lain. Dapat masuk nominasi juga. Ya, saya akan mulai ini dengan cerita sebelum masuk IKSI mungkin ya. Sebelum ini era-era kegelapan saya lah, waktu awal-awal masuk ke game dev tanpa tahu apa-apa gitu. Di sini ada yang bikin game nggak? Apa yang bikin game? Ya, yang depan nggak usah kasih. Yang pesertanya ada yang bikin game nggak? Ada lah ya, beberapa ya. Pertanyaannya kalau misalnya game mobile gitu, kalau misalnya kalian bikin game mobile, kalian pernah nggak sih mikir yang kayak, oh bikin game mobile tuh lebih gampang karena bikin game mobile karena uploadnya lebih gampang ke Play Store. Ada yang berpikiran seperti ini? Gak ada, cuma saya waktu itu berarti. Oke, saya masuk ke game mobile karena saya mikir, oh yaudah game mobile kan gampang ya, uploadnya gitu, cuma ke Play Store. Terus ada yang pakai metode ini, reskin game terkenal, ganti aset, upload ke Play Store. Oke. Oke, ini zaman saya 2 tahun awal lah. Kita kayak ngeliat Flappy Bird, gue ganti jadi hantu aja lah. Terus upload gitu. Terus ngelihat yang Endless Runner ganti aset upload gitu. Selama 2 tahun kita ngelakuin itu. Nggak sampai waktu itu mau keren-kerenan lah bikin acara launching 4 game, padahal gamenya jelek semua. Kalau ngeliat sekarang ya. Tapi udah gitu. Selama 2 tahun ini kita udah ada 10 game. 2017-2019 game-game reskin. Total downloadnya di bawah 20.000. Mengenaskan emang. Revenue di bawah $100, jadi beli Indomie 2 tahun tuh nggak cukup itu. Jadi ya kenapa ya, karena kita riskin brutal gitu, tapi tanpa tahu kenapa kita riskin, tanpa tahu value apa kenapa kita harus riskin gitu, dan gak ada yang kita improve. Yang kita riskin juga game-game kecil kan, bukan game-game gede gitu. Karena kita nggak punya skill untuk riskin game-game gede. Gak ada USP menurut saya. Terus ya cara monetisasinya cuma masang ads doang gitu, kayak orang game over kasih ads sudah selesai. Ya gitu lah, kayak game-game kecil yang dulu yang banyak di Play Store. Terus kita masuk IKSI, terus kita digampar sama IKSI. Ya waktu itu kan dapat mentor Ko Arif. Kan sempat one-on-one sama beliau, terus kayak ini ya, di IKSI ini baru tahu lah kayak semua yang dilakukan selama 2 tahun salah gitu. Jadi tahunya itu baru di IKSI. Mulai dari timnya nggak bagus, mulai dari cara production yang jelek gitu lah, semua. Terus setelah digampar, game gagal, kita bikin The Ascension of Rust versi belum puber. Ya kan masih kayak gini lah. Ya, jadi The Ascension of Rust atau Menggapai Matahari itu udah ada konsepnya dari IKSI. Tapi waktu itu gamenya otome. Karena waktu itu kita udah research kan kayak, game otome di mobile tuh kayaknya oke juga, karena ada Mystic Messenger, ada yang lain-lain gitu kan. Terus kita mau bikin, tapi dengan quality yang ternyata masih di bawah gitu kan. Berangkat dari sini, konsep yang gagal ini, after IKSI, Menggapai Matahari itu nggak bagus ternyata. Ya iyalah, saya ngeliat sekarang juga nggak bagus game. Terus di sini saya memutuskan untuk nge-cut 80% anggota saya, karena ternyata setelah diselidikin, ini nggak cocok untuk apa yang gue mau gitu waktu itu. Terus waktu itu tawarin sama Niji Games collab ya, karena menurut saya ini lumayan tawaran yang inilah untuk bisa gue berkembang, jadi udah diterima aja. Terus zaman ribet lah, terakhir kembali. Kita ganti semua, mulai dari tema, dari aset, dari story ya, intinya kita ganti semua sih. Kita rombak ulang, kita bikin baru. Terus ini beberapa konsep awal. Ini beberapa tampilan di gamenya waktu itu.
Terus sampai akhirnya setelah kita iterasi 6 bulanan, kita mulai close beta pertama, beberapa matahari. Ini yang kita dapat di close beta pertama ya. Untuk story-nya tuh ternyata oke gitu. Ya karena kalau kita sendiri yang, kalau menurut gue karena kalau kita sendiri yang tes, kita mungkin agak bias ya, story-nya bagus atau enggak gitu. Jadi kita lempar ke 100 orang lebih dan yang ngasih feedback sih cuma 31-an, tapi udahlah. Story-nya lumayan oke. Terus ini aspek yang disuka, jadi udah sebenarnya untuk story udah oke lah di CBT pertama gitu. Untuk art sih yang kurang, kita kurang bagus artnya. Terus ini beberapa yang bisa mereka yang mereka kasih gitu. Terus overallnya feedback yang kita dapat ya kita nangkep di background story, di background musik, background art dan UI UX yang kurang bagus. Ya, berbekal dari CBT pertama, ini kesimpulannya. Berbekal dari ini, kita udah dapat apa yang minus, kita coba benerin, kita ganti lagi backgroundnya, kita ganti semua, kita ganti UI UX-nya, terus sampai akhirnya finalnya versi ini yang sekarang. Terus kita close beta lagi yang kedua untuk ngebuktiin apakah ini udah oke gitu ke market. Dan hasilnya dari semua aspek itu oke. Cuma yang kita waktu itu nggak pikirin adalah monetisasi dan metrics. Kita waktu itu belum tahu juga metrics kayak retention kita 15%. Terus kenapa gitu? Atau kayak terus gimana ya, gimana kita improve itu gitu. Kita nggak mikir sampai situ. Yang penting game jadi terus kita rilis. Ya, kita rilis tanpa tahu metrics dan tanpa mikirin monetisasi yang bagus. Yang nanti ini akan jadi bom waktu buat kita gitu. Ya, tapi versi bagusnya adalah setelah kita rilis Session Over Us, itu kita apa ya, ke feature lah, kayak organic downloadnya banyak yang dapat, terus kayak kita dapat ratusan ribu download tuh kebanyakan dari feature Google ya. Terus karena satu game ini karena satu game inilah kita bisa kemana-mana, kayak kita bisa dapat collab sama Bumi Langit, terus kita pameran di Korea, masuk IGDX, ketemu mentor Kojok, terus level up KL, terus ya sampai masuk Google Accelerator, semua karena satu game ini. Itu versi bagusnya. Dengan bikin satu game yang menurut gue bagus, itu bisa nyelamatin company dan ya sampai sekarang gitu lah, ngebawa banyak kerjasama gitu. Cuma secara produk, apakah ini sebenarnya bagus? Ternyata setelah kita review ya di IGA gitu, untuk game yang narasi, yang durasinya sangat panjang, apakah ini oke secara metrics gitu kan? Dibedah. Jadi waktu itu kita coba ngobrol sama mentornya, dan dari mentornya itu ada PR. Naikin goals retention, day 1, day 2. Karena retensi kita jelek banget. 15% dan 5%. Nah, gimana caranya untuk game yang udah 70% jadi gitu, yang udah kita nggak bisa ngubah banyak-banyak. Untuk sessionnya tuh kita dapat sekitar 17 menit gameplay tiap orang yang main. Jadi orang main 17 menit terus berhenti gitu. Terus ini masalahnya kayak 80% player tuh uninstall gamenya setelah main 15 menit dan mereka nggak balik lagi. Terus ada drop off lah gitu, kayak abis main story di awal terus mereka langsung udahan uninstall gitu, sekitar 70%. Masalahnya kenapa? Karena setelah kita bedah itu nggak ada hook di story-nya. Di momen pertama tuh nggak ada yang nggak ada yang engaging gitu. Dan sedangkan di user mobile itu mereka butuh sesuatu yang 5 menit pertama mungkin mereka langsung pengen yang engaging, yang ada drama, yang ada apa gitu. Terus nggak ada interaksi di dalam game, kurang ada. Terus kayak choice-nya tuh nggak ada gitu. Untuk game narasi, ya udah tinggal baca doang gitu. Orang cuma baca, nggak ada pilihan, nggak ada apa. Buat mereka itu kayak kurang menarik. Terus nggak ada mini games atau refreshment point. Jadi ya
ya cuma baca aja gitu kan, literally baca terus kayak ya ini ada beberapa orang nggak suka dan bosan dan nggak ada mini games yang buat mereka tuh kayak refresh lagi. Terus nggak ramah untuk free player karena monetisasinya kan kita pakai premium currency yang dimana harus unlock yang digunakan untuk unlock story gitu kan. Jadi karena nggak ada itu, karena payment wall-nya itu terlalu tinggi, jadi orang tuh uninstall gitu. Terus kita update-nya kelamaan. Estimate kita tuh cuma 2 minggu, ternyata kita update sekarang 2 bulan sekali. Terus ya banyak technical problem yang kita nggak bisa solve kayak crash dan lain-lain. Terus ya game-nya udah 70% jadi, kita nggak bisa ubah semua, kita nggak bisa pakai apa-apa. Jadi ya solusinya adalah kita nambahin tutorial. Yang tadi itu kita nggak punya tutorial, kita bahkan nggak ada tutorial gitu. Terus kenapa kita pakai tutorial? Karena ternyata sebagian besar player yang main visual novel di mobile itu nggak tahu kalau pilihan mereka itu sangat penting untuk jalan ceritanya gitu. Jadi kita tambahin ini untuk ngasih tahu mereka. Terus kita tambahin lebih banyak choice atau pilihan di sepanjang cerita itulah. Terus kita kasih checkpoint reward atau kayak hadiah di mana kalau misalnya player udah nyampe chapter tertentu. Tapi semua ini dites sama kita kayak apakah ini bagus atau enggak matrixnya. Ada beberapa yang nggak bisa kita implement karena technical issue. Kayak gini, beberapa yang kita nggak bisa implement dan ini jadi PR buat kita sampai sekarang. Tapi karena kita udah nggak bisa ubah game-nya ya udah. Ini yang sampai sekarang kita nggak kerjain. Tapi dengan implement hal-hal kecil atau nambahin hal-hal kecil aja, itu kita matrixnya lumayan meningkat sih. Kayak dari day one dari 15% jadi 25%, retention naik dan lain-lain gitu. Dari feedback kecil aja ternyata lumayan naik lah matrixnya gitu. Kesimpulannya, mungkin kalau untuk game narasi Sunshine of Rust, ini yang nggak kita siapin dari awal ya, monetisasi yang jelas gitu. Kayak gimana orang bayar, gimana orang apa in purchase-nya dan ads-nya muncul itu kita nggak pikirin sama sekali dari awal. Terus kita nggak liatin matrix karena kita waktu itu nggak ngerti ini apa. Retention apa kita nggak tahu. Terus harus siapin hook dari 5 menit pertama yang sangat harusnya. Terus gimana cara mikirin game narasi bisa di-ops karena kontennya udah habis ya udah gitu kan, orang nggak bakal balik lagi gitu. Ini yang nggak kita pikirin dari awal. Terus mungkin masalah teknikal ya, kita nggak gimana optimisasi di mobile gitu karena platformnya kan sangat banyak. Android kan banyak banget gitu. Ada yang crash, ada yang enggak. Kita nggak tahu. PR-nya sih itu ya. Ini yang bisa kita simpulkan dari Mentari. Mungkin Mentari sebagai produk itu kurang bagus secara matrix. Tapi untuk company itu yang nolong kita sampai sekarang gitu, yang bisa ngebawa deal banyak banget dan bikin game yang lebih bagus lagi. Jadi rasanya semuanya itu sih. Thank you. Oke, thank you dari Lucky ya, udah buat sharing banyak banget. Ini mungkin gue ada beberapa pertanyaan, ya mungkin juga ini buat teman-teman biar lebih seger ya. Nanti kita akan ada live Q&A, jadi kalau misalkan teman-teman yang di venue nih mau nanya bisa angkat tangan ya. Tapi mungkin aku ada beberapa ini pertanyaan dulu ya. Nah, mungkin ini tadi ya, mungkin tadi kan dibahas juga pas awal-awal bikin studionya, habis itu sempat gagal ngangkat 80% timnya gitu-gitu, terus kayak Dark Age 2 tahun ya berarti ya. Nah itu boleh di-share nggak? Ini kan teman-teman kan banyak banget yang baru ya, baru mau mulai studionya. Itu proses memulai si Eternal Dreams sih gimana sih? Maksudnya kayak kok awalnya udah ada tim yang jalan beberapa game, ketika bikin game-game yang tadi cloning Reskin itu timnya berapa, terus setelah itu seperti apa gitu? Mungkin boleh nggak buat teman-teman buat ada bayangannya sih size timnya gitu-gitu. Dulu itu karena nggak punya visi, ngajak bikin game aja, jadi dapat tuh 5 tim. 5 orang sama kamu. 5 orang sama aku tuh 6 gitu. 6, okay. 6. Tapi kita nggak bisa janjiin apapun kan. Jadi yaudah kita coba bikin game aja, mau nggak gitu. Terus nanti kalau sukses bagi hasil. Genjutsu sih kayaknya, tapi ya berhasil ternyata 5 orang tertipu.
Tapi ya problemnya itu sih kayak 5 orang tuh yang sebenarnya bahkan waktu masuk itu nggak di technical test lagi Mas Wafi. Kayak emang beneran yaudah yuk gitu. Kayak join aja gitu langsung kan. Jadi di Rakats itu beneran kayak timnya yang penting ada. Ya mungkin karena di Lampung juga nggak banyak kan orang yang game dev waktu itu sampai sekarang sih sebenarnya. Tapi nyari talent tuh susah di lokal. Jadi ya yang mumpung ada yaudah dicoba dulu aja. Sih. Oh, berarti pas tadi kan bilang juga itu ngekat 80% timnya tuh. Hmm. Itu berapa banyak tuh dari berarti 6 tinggal sisa satu gitu atau Tinggal semuanya? 2. Oh, tinggal 2. Tinggal 2. Oke, tinggal 2 ya. Nah, berarti yang sekarang jalan juga tinggal 2 itu juga ya? Oh ya, untuk sekarang karena udah tahu gimana cara ngedirect yang lebih bener, jadinya kita ngerekrut yang lebih sesuai sama visi company kita sih. Oh, sih. Sekarang tuh, sekarang tim kita tuh ada 5. Oh, 5 lagi. 5 lagi tapi dengan orang ya. Makanya berbeda. namanya rebuild ya. Iya. Karena dari 5 turun dari 2, balik lagi 5 lagi. Oke, menarik. Nah, itu tadi juga dibahas kan yang tadi sempat juga ada dari si ini kan menyelamatkan company-nya kan ya. Tadi kan juga tanya ke Ucup kan kayak beda company beda gede kan ya. Boleh nggak sih dikasih gambaran kayak apakah menyelamat itu dari segi karena menang award jadi dapat deals atau dari segi juga nutupin aspek nyelamatin itu segimana sih gitu ya dari keadaan company seperti apa gitu. Mungkin ini kalau nggak nyaman ngasih data nggak apa-apa ya, tapi maksudnya lebih ke orang buat gambaran juga gitu kan ya. Sebenarnya untuk revenue tuh dari Mentari sendiri udah bisa payment salary lah ya. Sebenarnya dari revenue yang kita dapat selama ini udah baik modal pasti. Dari salary juga dia ya mungkin di atas target game sheet lah. Tapi mungkin yang benar nyelamatin tuh dari gamenya sendiri yang waktu itu bahkan belum dapat award gitu. Tapi mungkin karena waktu itu lumayan ramai dan quality-nya oke, itu jadi banyak banget dapat deal yang berhubungan dengan yang karena ngeliat game ini lumayan oke, coba kita kerjasama yuk atau kayak gitu. Sih. Berarti tadi ya mungkin juga berarti tadi kan patokannya berhasil atau enggak bisa jadi nggak cuma revenue doang ya. Iya. Tapi sebuah portofolio bisa ngebuka peluang baru gitu ya. Gitu. Betul. Oke. Betul. Tapi berarti tadi dari revenue pun yang penting cukup buat bayar gaji tim bisa jalan terus gitu kan ya. Iya. Oke, menarik. Itu ya mungkin juga buat patokan teman-teman sehingga nggak usah terlalu muluk-muluk juga kan ya. Nggak usah terlalu muluk sih. Yang penting kita punya portofolio yang oke dan itu yang bisa kita bawa untuk nyakinin deal selanjutnya atau mungkin jadi patokan buat kita untuk bikin yang lebih bagus dari yang ini sih. Ya. Terus juga tadi kan awalnya pengennya bikin gamenya yang VN waifu gitu kan ya. Osvaldo tapi abis itu dipindah ke mental health kan. Itu apa sih yang bikin kenapa tiba-tiba kayak random gitu kan atau Smallware jadi ke mental health itu apa tuh patokannya? Karena waktu itu Otome udah terlalu banyak kan. Dan kita nggak yakin dengan tim yang sekarang tuh gambar kan Otome itu gambarnya harus bagus ya. Cowoknya harus ganteng banget gitu kan. Atau ceweknya juga cantik gitu. Dengan komposisi tim yang waktu itu rasanya kita nggak mungkin menang di market itu gitu. Ya Mystic Messenger kita nggak mungkin bisa bikin yang kayak gitu kan dari segi kualitas dan dari segi walaupun kita ngeriskin. Terus waktu itu tema mental health tuh kurang di notice lah. 2019 itu ada tapi orang belum speak up kayak sekarang gitu Mas Wafi. Kayak masih dikit. Terus kayak ngeliat kita ngeliat ada mungkin peluang ya yang di situ yang kayak dengan kita bikin game ini selain kita bisa nyebarin mental health dengan game ini gitu tujuannya gini. Ya, maksudnya lebih ke kan kalau kayak Husbando kan kita bisa lihat ya game-nya banyak kan referensinya kan tadi kan sama Ucup market analisis kan. Nah itu proses mencari inspirasi sehingga tiba-tiba ada keluar jawabannya oke kita go to mental health karena itu bla 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 itu seperti apa sih mungkin buat teman-teman juga bisa pemahamin gitu ya. Sebenarnya ngobrol berdua sama Niko kan dari Niji Game misalnya kayak ini untuk Otome ya tadi kan kita brainstorm Otome rasanya kita udah nggak mungkin menang terus tiba-tiba kayak kepikiran aja gitu kayak gimana kalau kita ngangkat topik yang lebih serius aja daripada yang ringan-ringan kayak vanilla gitu. Topik apa ya? Sekalian gitu ya. Topik apa ya yang kira-kira lagi rame ya? Yang apa yang kita bisa bawa tapi belum ternotis terus kita coba mention kayak beberapa kan saya lupa sih opsinya tapi sampai akhirnya kita dapat temanya mental health. Oh sih berarti intinya mungkin satu key pointnya adalah kalau stuck ketemu sama orang buat diskusi gitu ya. Dapat inspirasi terus habis itu coba gather semua solusi diskusi baru dapat lagi kan ya. Iya kita ngelis beberapa isu sih sebenarnya kan kayak
saya lupa sih ada beberapa isu intinya, tapi jadinya itu ke mental health karena pertimbangannya itu sih, belum ada yang terlalu notice waktu itu. Sih. Oke. Nah, tadi kan juga bahas tentang tadi Nico dari Niji ya. Tadi kan juga bahas juga tentang publishing sama Niji. Emang seberapa mungkin kayak lebih ke seberapa impactful kah sebenarnya kayak misalkan studio baru gitu yang agak-agak struggling kerja sama publisher. Nah, kalau dari pengalaman kamu seberapa impactful tuh? Apakah itu hal yang harusnya juga dilakukan sama teman-teman dari Gamesit gitu atau gimana tuh? Buatku gini sih, aku kan berangkat dari yang koneksi juga nggak ada waktu itu kan, dan buat yang masih baru dan nggak ngerti apa-apa, gimana biar caranya tim level up, sedangkan ya kita aja, aku sebagai director aja atau sebagai lead aja nggak ngerti gimana cara level up gitu kan. Mungkin salah satu solusi yang waktu itu kepikiran ya gitu, yaudah kita kolaborasi aja kalau gitu dengan studio yang lebih oke. Biar kita bisa naik, biar kita bisa level up juga gitu. Jadi aku percaya sih kalau aku sendiri kolaborasi itu bikin kita naik level juga gitu. Sih, berarti goalnya adalah kayak kalau agak bingung cari mentor lah ya gitu ya. Ngobrol sih ya, cari mentor, cari yang lebih ngerti. Kalau aku lebih ke gitu pendekatannya sih. Nah, itu mungkin menarik ya, soalnya nanti di Gamesit juga akan diberikan mentor ya kalau masuk inkubator gitu. Jadi semi promo terus ya. Oke. Nah, terus tadi ya mungkin nih ada beberapa pertanyaan ya ini ya dari audiens ya. Ini pertanyaan yang paling bagus nih kayaknya nih. Gimana caranya waktu itu nge-cut 80% tim tanpa ampun tanpa ampun. Terus kalau misalnya emang udah nggak sejalan dan nggak butuh, gimana caranya menghilangkan rasa nggak enakan? Ini mungkin juga itu. Nah itu gimana kalau dari? Sebenarnya aku juga dulu orangnya nggak enakan kan, mau ngomong one on one-nya nggak bisa gitu kan untuk nyampain. Tapi sempat diskusi sama mentor Iksi waktu itu untuk kayak kalau misalnya tim yang sekarang nggak sejalan gimana anaknya, ya udah lu cut aja ya daripada lu ngabisin uang dan waktu gitu kan. Dan itu kan emang tanggung jawab lu sebagai inilah ya, sebagai lead gitu kan untuk yang menentukan dan maksudnya untuk kebaikan company juga gitu kan. Jadi ya udah gitu, setelah mengumpulkan niat dan meyakinkan diri kalau emang harus nge-cut, ya nge-cutnya sih nggak langsung cut kamu dipecat gitu ya, nggak juga kan, ngobrol berdua di list kayak selama di IKSI kayaknya gue liat lu nggak improve ya, ini kita point out dulu sih kayak beberapa hal yang mungkin mungkin harusnya dia bisa improve atau hal-hal yang kita lihat gitu. Terus setelah kita point out ya kita jelasin kayaknya kalau dengan visi company yang kita mau ini kamu nggak cocok di sini gitu, jadi better kayaknya kita ya bisa jalan di sini gitu. Ya halusnya gitu sih. Berarti dijelaskan secara personal dulu kali ya biar lebih clear, baru abis itu bikin decision gitu kan ya. Tapi pas lagi itu tetap ada drama konflik atau jadi baik-baik aja perpisahannya? Ada satu yang ngeblok saya abis itu. Oke. Unfollow Instagram, ngeblok, tapi ya udah lah itu kayak prepare aja gitu ya. Itu kayak apa ya? Itu tanggung jawab yang harus saya ambil kan, kayak resiko yang harus saya ambil juga gitu kan. Sih. Oke, nah ini menarik ya. Mungkin nanti buat teman-teman juga nanti kalau ketika jadi timnya ya, berarti tim leadernya tuh juga harus punya keberanian gitu ya buat mau mengambil tindakan yang berat itu ya. Iya sih. Tapi mungkin ini ya kalau mungkin tambahan sedikit. Kayaknya kalau di company itu harus ada satu polisi jahat mungkin nih. Satu polisi jahat yang berperan sebagai ya kalau misalnya timnya udah nggak on track ya harus diingetin, atau intinya polisi jahat ini yang mengarahkan terus lah kemana gitu. Kalau gue nyebutnya polisi jahat ya Mas Sofi, tapi kayak kalau di company ya gue yang jadi polisi jahatnya sekarang gitu kan kayak. Sebagai mengingatkan atau kayak ini lu udah nggak bisa improve ilmunya gimana sekarang gitu. Di saat tim lain ya udahlah nanti juga improve oh nggak bisa ini company kita ntar kayak gini gitu. Itu biasa gue yang kayak gitu. Berarti intinya harus ada semacam apa ya, kedisiplinan sama keberanian buat menentukan benar-benar enggak baik-baik, enggak kurang bagus gimana gitu ya. Itu lebih ke pakai fakta ya. Oke, menarik. Nah ini juga mungkin pertanyaan juga yang paling berat ini mungkin agak menarik ya, karena kan ketika kemarin di Surabaya tuh kayaknya banyak yang mintakan kesuksesan kan ya. Nah kalau ini kan berarti tadi kan kalau dari Ucup misalkan kegagalan 3 gagal berarti 1 kan. Nah lu kan juga tadi 10 gagal, 1 lumayan berhasil gitu kan ya. Lumayan. Nah gimana caranya buat ketika pas lagi gagal-gagal itu tetap push through ya? Maksudnya kan berarti kan lu masih survive sampai sekarang nih. Nah kita juga mungkin nggak nge-expect ya teman-teman Gamesit bikin game pertama langsung wadah-wadah kan kayak juga mungkin akan ada 1-2 dulu nih hiccup gitu kan ya.
Nah, kalau dari Lucky sendiri atau Eladips gimana sih ceritanya ketika gagal itu masih ada dan apa yang dilakukan gitu? Dulu waktu yang pulang dari IKSI kan setelah emang kan gagal juga gamenya kan. Sebenarnya udah mau udahan sih. Terus kayak karena waktu itu karena waktu itu udah sempat ngomong sama Niji untuk collab ya terpaksa kan ya kita coba dulu kan. Kalau dari gue pribadi sih inget sih kayak kenapa gue harus resign dari kerjaan kantoran. Kan gue sebenarnya sebelum buka Eternal Dream gue sempat kerja kantoran gitu mas Wafi setahun. Terus kayak gue udah resign nih, terus kayak masa sih effort gue cuma segini doang gitu, dan belum berhasil, masa udahan gitu kan rasanya kan kayak apa ya, masih penasaran gitu kan, daripada kayak nanti nyesel juga. Ya udah kita coba terakhir kali yuk untuk bikin The Sunshine Over Us. Terus udah ngomong kalau ini gagal kita udahan deh, Eternal Dream tutup. Sih. Berarti apakah cara survive-nya adalah tiap game ini kalau nggak berhasil udahan biar lebih semangat gitu? Enggak sih. Tapi Enggak. seberapa impactful sebenarnya ketika tadi ini kita udah jelas kapan end-nya, terus teman-teman dikasih tahu gitu, seberapa impactful sih itu dengan memberikan hasilnya gitu, atau nggak ada hubungan sama sekali? Mungkin karena kalau dulu lebih ke nothing tulus sih, jadi kayak kita mau quality yang bagus berarti kan, karena ini game terakhir. Jadi ya kayak background itu ya kita ganti walaupun budgetnya lumayan ya tapi kita ngajarin terbaik jadi ya gitu kayak. Oh, Dan nothing tulus aja sih. Berarti ya itu ya. Berarti mungkin satu tiket takeaway adalah mungkin treat semua project sebagai project terakhir kamu gitu kali ya. Mungkin Jadi gitu ya, kayak Larry kali di hari terakhir ya. Larry ya. Yang Larry siapa? sih? Yang kuat itu kan? Yang hidupnya seperti Larry kan, kayak di mana hari ini adalah hari terakhirmu, ya nggak sih malu? Ingat SpongeBob itu. Oh, I see. Ya gitu lah, ini mungkin gitu. Jadi kan itu project terakhirmu, jadi kamu bisa do the best gitu. I see. Berarti mungkin itu ya. Mungkin fokusnya adalah di tiap project itu do the best. Anggap aja ini project terakhir lu, dan kalau ini timnya bubar gitu ya. Walaupun mungkin nggak bubar, tapi itu mungkin good mindset ya. Oke. Nah, tadi juga dibahas juga kan sempat di fitur sama Google, habis itu ada IGA segala macam ya. Nah, boleh di-share nggak itu ketika gimana ceritanya bisa tiba-tiba di fitur sama Google itu tuh apakah ada sesuatunya atau gimana? Waktu awal-awal itu waktu awal rilis kita emang sempat share kan ke Facebook dan lain-lain. Waktu itu di Facebook tuh lumayan, kayak kita dapat 500 share. Itu ngasilin 10 ribuan download organik. Mungkin karena game baru dan lumayan trending, itu jadi di feature sama Google masuk news and trending waktu itu. Karena maksudnya karena game baru makanya masuk ke news and trending. Baru rilis terus kayak ratingnya udah naik, udah ya lumayan bagus kan, 5 atau 4,9 gitu. Oh, itu berarti masuk trending karena banyak share ke Facebook dan dapat 10 ribu dalam waktu dekat gitu ya. Ini mungkin kesimpulannya lebih ke waktu game baru rilis tapi downloadnya udah banyak yang rating, ya mungkin dari situ Google notice, oh ini gamenya masih baru kok udah banyak, jadi mungkin di feature-nya di situ. Nah itu gimana ceritanya ketika nge-share Facebook jadi segitu banyak ya? Apakah ada strategi tertentu tuh, misalkan kayak targetinnya ke mental health komunitas atau apa gitu, skizofrenia Indonesia misalnya gitu, kayak grup gitu ya? Kalau sebenarnya yang share itu story writerku Nana. Dia tuh sebenarnya nge-share-nya cuma di grup visual novel aja, grup visual novel biasa gitu. Tapi kalau yang aku simpulkan, mungkin untuk tips untuk share di sosial media itu captionnya harus personal sih, harus benar-benar kayak ya kita cerita alasan kita bikin game ini kenapa, kita mulai dari personal kita sendiri. Jadi kayak jangan kita share tuh langsung, guys gue bikin game baru download dong, itu mungkin nggak bakal works gitu. Tapi kita harus pakai personal. Jadi nah berarti ketika share itu tadi bukan share ke target yang cocok ya kan, game VN kan ya, sama pakai personal message. Bisa kasih gambar besar nggak seperti apa sih personal message-nya tuh ketika yang dilakukan itu, yang apa itu berarti kan kayak bikin biar menggugah hati orang mau cobain gitu kan ya. Nah itu seperti apa dulu tuh? Ini seingatku ya, kalau nggak salah berangkat dari cerita personal Nana. Terus di situ cerita kita kan waktu itu kita rilisnya kan juga mendekati World Mental Health Day game ini. Terus ini tadi lupa bilang 10 Oktober kan World Mental Health Day, kita rilis 7 Oktober. Terus berarti kita rilis rilisnya juga harus cari timing yang mirip-mirip sama tepat gamenya gitu ya. Itu mungkin salah satu tips lagi nih. Ya dari situ kita berangkat kayak bersamaan dengan World Mental Health Day yang akan datang, kita bikin game ini untuk ningkatin kesadaran tentang mental health. Kalau mental health itu penting, bahkan
dan untuk encourage orang-orang yang sedang menghadapi ini. Kita ceritain tujuan kita kenapa gimana. Kita ceritain tujuan kita kenapa bikin game ini, terus kayak ini buat temen, terus kayak ceritain background personal kita kenapa kita bikin game ini juga gitu. Sampai di akhir ya udah. Bahkan di akhir tuh kalau nggak salah nggak ada tulisan download dong gitu, nggak ada ajakan gitu. download, kayak beneran kita I see. share cerita aja kayak I see. background kita bikin ini, terus tujuannya apa, terus di akhir ya semoga dengan game ini makin banyak awareness yang bisa kita sebarkan. Terus udah gitu kayak nggak ada download dong, nggak ada. Menarik ya. Berarti mungkin kalau aku coba sebutkan ya. Jadi kayak coba share di Facebook, cari komunitas yang suka sama game kita kan VN gitu kan ya. Terus habis itu pakai personal yang mungkin apa ya, kayak ngebikin orangnya di relate gitu kali ya. Jadi yang dijual tuh justru si misi gamenya itu ya dibandingkan dengan game sendiri ya. Oh itu menarik banget ya. Nah, apakah tadi si Nana atau timnya Eternal sendiri itu emang kayak pernah mengalami mental health issue juga? Maksudnya kayak seberapa harus relate sebenarnya si game itu sama personalnya tim sendiri? Mungkin kalau dari ini aku nggak tahu bisa ngomong apa enggak, tapi emang ada di timku yang mengalami itu dan mungkin gini apa, setelah kita rilis game ini pun kita banyak terima email dari orang, kayak mereka say thank you gitu udah bikin game ini karena mereka ngerasa relate banget dengan masalah mereka dan mereka ngerasa mereka nggak sendirian lagi karena game ini gitu. Terus di rating Play Store juga ngerasa atau di community Discord kita juga beberapa cerita kayak Mentari itu kayak gua loh, terus sangat kayak relate sama audiensnya gitu ya. Gue jadi ngerasa kayak Mentari, gue jadi belajar sama Mentari untuk ngadepin masalah itu kayak gini. Sih, berarti tadi ya mungkin nih, jadi aku lagi coba menggali-gali nih, kira-kira apa sih sebenarnya yang kan nggak, kalau menurutku sih selalu ada alasan kenapa bisa sebuah game itu sukses ya. Jadi mungkin orang lihatnya random itu laki, tapi kan mungkin ada aspek ya tadi kan coba aku gali. Berarti tadi satunya mungkin adalah ketika bikin sesuatu yang sangat-sangat relate ke audiensnya gitu kan ya, sehingga iya, yang relatable, yang relatable buat audiensnya gitu ya. Nah, itu kan sebentar itu kan di apa ya buat anak SMA gitu ya. Di timnya ada nggak sih yang beneran anak SMA gitu, yang atau proses tadi kan diulang sama si psikolog itu kan ya, tapi prosesnya itu ngebikin jadi relate tuh seperti apa sih? Apakah harus ada tim member anak SMA juga yang kayak mentarnya cewek gitu atau enggak juga atau gimana tuh? kita ada SMA satu ya, magang. Tapi mungkin menurutku lebih ke apa ya? Sebenarnya kan temanya lumayan ini ya. Temanya tuh lumayan universal. Apa? Lumayan dalam kan. Mungkin key point-nya adalah bagaimana menyampaikan tema yang lumayan dalam dan mungkin sedikit orang yang mau ngulik waktu itu jadi bahasa yang mudah dimengerti orang banyak, bahkan kalaupun orang itu orang yang bukan penderita mental health, tapi ketika baca itu mereka kayaknya ini mirip teman gue deh gitu. Lagi-lagi relatable sih sama, tapi bahasanya emang kayak bahasa yang digunakan tuh bahasa yang kehidupan sehari-hari, jadi makanya kayak player kita tuh bahkan mungkin yang bukan yang nggak relate ke mental health banyak gitu, tapi ketika mereka baca itu mereka malah jadi kayak belajar sesuatu dari situ. Berarti ketika eksekusi juga cukup dalam sehingga tadi ya cukup dalam dan dengan riset yang proper gitu ya, sehingga orang ketika belajar itu dapat dia dan bisa jadi orang ini bisa bahkan relate dengan temannya dia gitu ya, nggak dengan dia sendiri ya. Sih menarik banget. Oke, mungkin sambil sebelum ada pertanyaan lagi dari audiens di venue mungkin ada dulu yang mau bertanya, silakan bisa angkat tangan. Kalau nggak ada mungkin ke Slido juga bisa. Ada. Oke. Lagi ada orang sini loh. Oke. Nextnya nih tadi ya. Mungkin tadi coba dibahas juga. Ini kan di games juga ada inkubator ya. Jadi kan goalnya ngebantu Matic juga. Saya juga bilang angkat Matic ya kan. Tadi juga Lucky juga cerita tentang di IGA kan ya. Nah, dan juga sempat ikutan juga sama apa namanya IGSI gitu kan ya. Nah, kira-kira dari proses tadi ya mentoring, terus habis itu kayak akselerator gitu-gitu, mungkin bukan apa tapi kira-kira apa sih yang benar-benar impactful banget proses sebelah mananya sebenarnya dari itu yang apa ngebantu banget dari Lucky ya gitu ya. Mungkin kalau dari IGA sendiri emang ini sih knowledge tentang game mobile ya. Karena kan mungkin kalau aku sendiri tuh berangkat bikin game mobile tapi mindsetnya masih game PC. Ini kita nggak ngerti tuh kayak dulu awalnya kayak kenapa Matrix itu penting, kenapa harus free to play itu
ya kita harus limit dari paywallnya atau apanya gitu. Itu kita downloadnya dulu nggak dapat gitu kan. Kita dapat itu di IGA dulu, walaupun kan masuknya juga susah gitu kan di IGA. Kita baru ngerti karena Matrix untuk game narasi ya bagusnya kayak gini, untuk biar day one-nya naik atau retention-nya naik. Kenapa retention harus naik ya? Biar game kamu tuh makin banyak yang main dan mendatangkan revenue gitu. Ya walaupun revenue kan lumayan oke sebenarnya, tapi ya masa lu nggak mau revenue lebih banyak lagi gitu kan dari satu game. Jadi emang mungkin yang dari IGA tuh Matrix sih yang sangat penting ya. Ya akhirnya kita pelajari itu. Berarti kalau di X itu dapat kayak basic gamenya, di IGA itu dapatnya lebih ke kenapa ya Matrix ini penting dan seperti apa ya. Jadi kayak lebih dalam lagi gitu ya. Iya, beneran kayak di IGA tuh beneran kayak ngedalam banget bahas Matrix, kayak beneran ya this is game mobile, so perlakuan sebagai game mobile gitu. Ya, Jadi, ini menarik nih, soalnya kan kita kan game itu juga disupport sama Google ya. Dan kita nanti mungkin beberapa mentor dari IGA juga bakal ngebantuin jadi mentor di inkubator. Jadi teman-teman kalau masukin inkubator harusnya bisa merasakan juga juga. Jadi gak usah nunggu Singapura dulu ya gitu ya. Gak usah masuk IGA gitu. Ke Gameset harusnya udah oke. Iya, oke. Nah, nextnya lagi ya. Tadi kan juga bahas tentang bikin survei beberapa kan ya, tentang ngecek Arsa segala macam gitu. Nah itu boleh mungkin either dikasih tips atau di share kali kayak prosesnya gimana sih bikin survei itu, terus kapan nih udah ada jawabannya mantep atau nungguin lagi jumlah yang ngisi surveinya atau gimana tuh? Boleh di share gak story bikin surveinya itu sama tipsnya kayak gimana caranya teman-teman kalau mau melakukan survei kecil-kecilan gimana caranya biar yang lumayan faedah gitu ya? Waktu kita close beta pertama itu emang kita kan harus tahu dulu sebenarnya kita tuh mau dapat feedback apa gitu. Jadi pertanyaannya emang kita buat mengarah ke feedback yang kita mau dapat gitu kan. Karena kita mau tahu ceritanya relate atau enggak, atau menurut mereka udah oke atau belum, ya kita berpertanyaan yang mengarah ke situ, yang dari choice. Mungkin dari choice yang orang kan lebih gampang jawabnya kalau choice kan. Sampai di akhir ada pertanyaan essay, di mana mereka mengeluarkan sendiri pikiran mereka tentang story-nya misalnya gitu. Jadi emang harus pertanyaan itu yang lebih mengarah gitu sih, bukan yang open question kayak bagaimana menurut tentang game ini ya. Mereka mungkin malah bingung gitu. Oh, I see. Berarti ketika lo bikin pertanyaan itu jangan terlalu generik ya. Jangan menurut lo gimana ya sosok gitu kan ya. Tapi sebenarnya udah ada pertanyaan in mind, di crafting jadi sebuah pertanyaan, habis itu jadinya jawabannya dia lebih clear ya apa yang dilakukan ya. Nah, ada mungkin bisa kayak apa contoh pertanyaan yang tadi ya yang sesuai itu kayak gimana sih? Ada sih kayak example pertanyaan yang ada di sebuah hipotesa di pertanyaan tuh mungkin ada nggak contoh pertanyaan yang detailnya gitu ya? Ini mungkin ya subjektif ya, tapi kayak buatku dulu waktu menggambar materi kan kita mau tahu story-nya ini sebenarnya relatable atau enggak gitu kan. Jadi ya pertama kita kasih dulu yang generik banget di awal pertanyaan, seberapa bagus story ini buat kamu 1 sampai 5 gitu kan. Terus pertanyaan kedua, nah dari menurutmu yang bagus, kita kasih opsi lagi kayak dari story yang bagus menurutmu yang paling oke itu yang mana? Yang terus kita kasih opsi story yang relatable, karakternya personal karakter yang menarik, segala macamnya gitu. Oh, tadi juga yang tadi itu. Jadi mereka kan story-nya bagus, tapi bagusnya di mana ya? Nah, gitu. Mereka pilih, ternyata setelah itu ternyata karena story-nya relatable ternyata. Bagusnya tuh karena story-nya relatable. Nah, dari situ kita bisa tarik lagi. Story-nya relatable nih. Nah, buat menurutmu dari segi story yang relatable ini, dari segi story ini ada nggak sih yang bisa diimprove lagi dari sini gitu? I see. Berarti tadi ya mungkin kayak starting dengan besar, habis itu kayak di breakdown kali ya, ada beberapa part-nya sehingga lebih clear, dan ketika udah clear itu pun nanya lagi kira-kira seperti apa buat di push through gitu ya. Oke, menarik ya. Berarti pertanyaannya emang harus ini ya, cukup custom ya. Artinya kan setiap game harus ngerti banget ya. Game-nya itu seperti apa sehingga juga bisa berikan pertanyaan yang tepat gitu ya. Ya, kita harus ngerti dulu game kita sendiri kan, terus baru kita tanyain yang tepat, betul. I see. Dan tadi kan juga dibahas tentang tadi ya, yang tadi melakukan riset sama psikolog segala macam gitu kan ya. Nah, kalau dari Lucky sendiri ya, misalkan seberapa make sense sih strategi metode yang dipakai di salah satunya buat dipakai sama teman-teman lain, misalkan contoh ya. Tadi kan misalkan kalau dari isu kan misalkan kayak mendingan cari aja yang core gameplay dulu. Kalau kamu kan justru lebih riset yang dalam kan ya. Nah itu ada pendapat nggak terkait itu tuh? Mungkin sebenarnya bahkan di awal-awal Essential of Us, ya walaupun kita udah market research, tapi kita nggak sedalam Joyset mungkin untuk researchnya gitu kan. Kita cuma researchnya tuh ya waktu itu buka Sensor Tower 2019 mungkin masih akurat datanya. Kita buka, ya udah kayak cari kayak genre sesuai visual novel gitu. Ternyata oke juga.
terus kita buka Play Store, ya udah kita research, ternyata ya lumayan banyak yang main. Udah gitu doang kita dulu researchnya. Mungkin karena apa, kita nggak banyak research, tapi ya kita udah berangkat dari otome game itu laku. Terus gimana kita bisa mentwist sedikit dari otome ini jadi sesuatu yang sangat unik. Makanya kita bikin namanya kita ganti. Dari situ ya kan berhipotesa kan, ya udah kita coba bikin prototype, CB, terus kita coba lempar ke market, oke atau enggak. Oh isi, tapi berarti sama ya. Sebenarnya kan prinsipnya ada hipotesa, coba bikin prototipe, lempar dulu aja Iya, kan. betul. Kalau setelah itu nggak gigit ya udah gitu kan ya. Setelah itu nggak gigit, benar. Tapi untungnya sebenarnya waktu itu lumayan gigit, makanya diterusin gitu ya. Waktu itu karena story-nya yang oke, dan sebenarnya background feedback-nya itu sesuatu yang kita bisa improve gitu. Jadi ya udah kita lanjutin aja. Oke. Asih. Nanti mungkin silakan ada dulu pertanyaan dari audiens. Kalau nggak ada 5, 4, 3, 2, 1, setengah, 1/4, 1/8, nggak ada. Oke, ya udah. Sip, ya ini waktu juga udah habis sih. Oke, mungkin gitu buat teman-teman. Semoga dari Lucky ini share-share-nya juga banyak banyak insight-nya ya. Mungkin kita kasih applause dulu yang mulia buat speaker kita Lucky Putra. Oke, thank you.